Hari ini yang namanya cicilan sudah menjadi gaya hidup hampir setiap orang. Semuanya sekarang serba cicilan. Dari kredit handphone, fashion, kendaraan, liburan, bayar listrik. Bahkan makan juga bisa bayar dengan cara dicicil. Statistik di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak muda yang pemasukan 5 juta tapi pengeluaran sudah 6 juta. Orang bekerja bukan untuk hidup nyaman, tapi untuk menutup cicilan lama sambil ambil cicilan baru. Banyak yang gajian tanggal 1 dan tanggal 2 sudah nggak punya sisa uang buat hidup. Masalahnya bukan cuma gajinya kurang, tapi terlalu banyak keinginan terhadap hal-hal yang tidak penting daripada kebutuhan hidupnya. Cicilan itu seperti jebakan yang halus. Awalnya kelihatan kecil. Dalam hati berbisik, cuma 100 ribu aja per bulan dan dibayar 6 kali gajian. Tapi yang nggak disadari, kamu bukan ambil satu cicilan. Kamu ambil banyak cicilan walaupun nominalnya kecil. Tapi kalau dijumlahin, cicilan kecil itu berubah jadi monster besar yang makan gajimu tiap bulan. Sama halnya dengan pay later. Dia selalu bilang, tenang saja bayar nanti. Masalahnya nanti itu pasti akan datang. Dan yang datang bukan cuma tagihan tapi penyesalan. Yang paling menakutkan dari jadi budak cicilan bukan cuma masalah uang, tapi beban mentalnya. Tidur jadi nggak tenang. Setiap mau gajian jadi takut, bukan bahagia. Produktivitas kerja menjadi turun karena stres. Kepercayaan diri hilang, merasa gagal dan sia-sia menjalani hidup, sampai akhirnya merasakan depresi dan putus harapan. Hidup serasa di penjara, dan penjaranya itu kita yang bikin sendiri. Ketika beberapa orang mengambil barang serba cicilan, mereka nggak pernah berpikir kalau tiba-tiba dirinya dikeluarkan dari pekerjaan atau mengalami sakit yang membuat mereka tidak bisa bekerja lagi. Disitulah akan menimbulkan masalah baru lagi, yang bisa membuat orang semakin depresi, dan bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ada 3 alasan kenapa banyak orang jadi budak cicilan. Yang pertama karena ingin terlihat keren di media sosial, orang lain upload sesuatu, kita ikut beli. Padahal kita tahu kalau uang kita sisa hanya buat bertahan hidup. Akhirnya cicilan jadi senjata andalan. Yang kedua salah kaprah tentang self-reward. Menyenangkan diri sendiri itu boleh. Yang bahaya adalah ketika menyenangkan diri berubah jadi merusak diri secara finansial. Kita membeli barang yang sebenarnya belum kita butuhkan. Dan yang ketiga nggak pernah jujur sama keadaan finansial. Penghasilannya 4 juta tapi gaya hidup 8 juta. Dan sisanya diserahkan ke cicilan. Ingat, cicilan bukan cuma tentang uang. Cicilan itu tentang kendali hidup. Dan selama hidupmu masih dikendalikan oleh tagihan, kamu akan hidup dalam keadaan tidak tenang. Karena bagaimana kondisi dan keadaan hidupmu, tagihan akan tetap harus dibayar. Menyenangkan diri sendiri itu boleh. Beli sesuatu yang diinginkan itu boleh. Tapi jangan sampai kesenangan kecil hari ini berubah jadi penyesalan besar di masa depan. Jika kamu sekarang dalam kondisi terhimpit karena hutang, jangan putus asa. Pelan-pelan kamu bisa keluar dari ini. Yang penting, kamu mulai merubah gaya hidupmu dari sekarang.